Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih sempat untuk melakukan presentasi PKN dengan materi konstitusi dan submateri rancangan undang-undang KUHP. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Nah, anggota dari kelompok 4 yaitu ada Freddy Novianto Pairunan, ada Fatmawati Lohe, ada Hijra Wia Syarif, ada Indah Dwi Cahyani, dan saya sendiri Rina Febrianti. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, presentasi dari kelompok 4 yang pertama akan dibacakan oleh Hijra Wia Syarif. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu rancangan undang-undang KUHP yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie atau WVSNI atau WVS, merupakan sebuah tita raja Koninklijk Besluit disingkat KB, tanggal 15 Oktober 1915, nomor 33 dan mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau WVS ini merupakan kopi turunan dari WVS Negeri Belanda yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku tahun 1886. WVS Belanda sendiri sebenarnya merupakan kopi dari Kode Penal Negeri Prancis. Proses pembuatan undang-undang adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor yang dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif atau presiden beserta jajaran kementeriannya dan legislatif atau DPR. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dalam materi selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh Indah Dwi Cahyani. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan tentang penyusunan daftar RUU yang masuk dalam prolegnas berdasarkan atas 1. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Perintah Ketetapan MPR, Perintah Undang-Undang lainnya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Strategis DPR, dan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Ya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatmawati Lohe. Dengan ini saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembaharuan sistem hukum pidana atau Penal System Reform. 1. KUHP dan undang-undang di luar KUHP, hukum pidana formal KUHP, dan hukum pelaksanaan pidana. Yang kedua, pembaharuan struktur hukum pidana yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi atau lembaga, sistem manajemen atau tata laksana dan mekanismenya. Yang ketiga, pembaharuan budaya hukum pidana yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum, dan ilmu hukum pidana. Next,
Selanjutnya, pengertian sistem hukum pidana dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan. Satu, dari sudut fungsional atau dari sudut bekerjanya atau berfungsinya atau berprosesnya. Yang kedua, dari sudut atau hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Hijra Wia Syarif. Dengan ini saya persilahkan. KUHP. Pembaruan KUHP dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yakni dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Yang kedua yaitu pembaruan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu pembaruan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana. Pembaharuan KUHP secara parsial yang pernah dilakukan Indonesia yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengubah nama WVSNI menjadi WVS_KUHP. Perubahan beberapa pasal dan kriminalisasi delik pemalsuan uang dan kabar bohongnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yaitu menambah jenis pidana pokok berupa pidana tutupan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951, yaitu menambah kejahatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, yaitu perubahan pasal 359, 360, dan 188. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 16 PRP tahun 1960, Twintig Golden dalam beberapa pasal menjadi 250 rupiah. Undang-Undang Nomor 18 PRP tahun 1960 tentang hukuman denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan 15 kali. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965, yaitu penodaan agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 memberatkan bagi pemasukan kejahatan negara pasal 107A sampai F. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja pada materi selanjutnya akan dibawakan oleh Indah Dwi Cahyani. Dengan ini saya persilahkan. Mungkin karena jaringan, langsung saja saya akan membacakan materi dari Indah Dwi Cahyani mengenai masalah RUU KUHP, di mana masalah pokok dalam hukum pidana membicarakan hukum pidana sudah merupakan badan yang tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok yang terdapat di dalam hukum pidana itu sendiri. Nah, contohnya itu perbuatan yang dilarang. Yang kedua adalah orang atau korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Yang ketiga pidana atau sanksi yang diancamkan dan dikenakan kepada orang atau korporasi yang melanggar larangan itu. Baik, selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Indah Dwi Cahyani.
Baik, saya akan membacakan tentang masalah terhadap pasal kontroversial RUU KUHP. Rincian rancangan pasal-pasal sesuai isi RUU KUHP antara lain sebagai berikut. Pasal RUU KUHP soal korupsi, sejumlah pasal di RUU KUHP memuat hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih rendah daripada Undang-Undang Tipikor. Pasal RUU KUHP tentang penghinaan presiden, pasal kontroversial RUU KUHP yang lain, pasal RUU KUHP tentang makar, RUU KUHP yang mengatur pidana makar melalui pasal 167, 191, 192, dan 193. Kontrasepsi. Pasal RUU 415, 469, dan 470. Pasal RUU KUHP soal gelandangan. RUU KUHP juga mengatur RUU KUHP tentang zina dan kohabitasi yang mengatur pidana perzinaan dan kohabitasi hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan. Pasal RUU KUHP soal pencabulan, pasal 240. Pasal pembiaraan unggas dan hewan ternak, pasal 278 RUU KUHP. Pasal RKUHP tentang tindak pidana narkoba, pasal 611 sampai 616 RUU KUHP terkait narkotika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai upaya pengendalian RUU KUHP yang dimana akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Nah, di sini asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ini dirumuskan dalam Undang-Undang tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 5 dan pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada kejelasan tujuan di mana peraturan perundang-undangan di sini harus dibuat secara jelas, di mana tujuan yang akan kita capai itu harus kita bicarakan terlebih dahulu agar mencapai tujuan yang jelas tersebut. Nah, yang kedua ada kelembagaan atau organ yang membentuk organ pembentuk yang tepat. Yang dimaksud dengan asas ini yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau penjabat pembentuk yang memiliki kewenangan. Nah, yang ketiga yaitu kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Nah, di mana maksudnya yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Nah, yang keempat yaitu dapat dilaksanakan. Rancangan undang-undang KUHP ini kita harus membuat sesuai dengan asas yang dapat dilaksanakan. Maksudnya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Nah, yang keempat yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang artinya rancangan undang-undang KUHP dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya yaitu kejelasan rumusan, di mana kejelasan rumusan di sini berkait dengan poin pertama seperti dengan kejelasan tujuan. Selanjutnya ada keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah proses pembentukan atau peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Nah, selanjutnya yaitu asas pengupayaan RUU KUHP pada pasal 6. Yang pertama ada pengayoman, ada kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintah, dan ketertiban
kepastian hukum atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, dengan asas-asas pasal 5 dan pasal ke-6 ini, mungkin masalah-masalah yang dihadapi oleh rancangan undang-undang KUHP dapat kita selesaikan. Nah, mungkin itu saja dari sedikit penyampaian materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas beberapa kendala dalam pembuatan video ini. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.